Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anzala al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara kalian, para sahabat, teman, hadirin Allah dimanapun berada, kembali izinkan saya menyampaikan beberapa hal tentang keutamaan daripada membaca Al-Quran. Yang pertama tentu sangat banyak sekali ya sinyal-sinyal atau bahkan isyarat dari Allah SWT di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran, termasuk membacanya. Bahkan yang pertama adalah Al-Quran yang pertama diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu surah Al-Alaq, adalah perintah untuk membaca, yaitu surah yang ke-96, surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan. Iqra. Bahkan berdasarkan cerita sampai diulang-ulang 3 kali. Iqra, Iqra, Iqra. Ini betapa ya mengisyaratkan pentingnya membaca Al-Quran. Kemudian ada satu surah dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qamar, surat yang ke-54 jadi 27. Ada satu ayat diulang-ulang sampai 4 kali. Ya, di ayat 17, 22, 40 dan 32. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran ini untuk peringatan. Adakah di antara kamu yang kemudian mengambil ini menjadi sebuah peringatan? Ayat ini mengisyaratkan betapa Allah memberikan kemudahan tentang Al-Quran untuk dipelajari, untuk menjadi peringatan. Tinggal kita mau apa enggak. Sampai 4 kali berulang-ulang. Berikutnya, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini menjadi sebab ikhtiar kita untuk terlindungi dari godaan syaitan yang terkutuk. Sebab salah satu adab kita membaca Al-Quran itu harus membaca ta'awudz dulu. Di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-98, juz 14, Allah menyebutkan, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Dan apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Artinya kalau kita sering membaca Quran, maka otomatis kita ada ikhtiar, usaha, kita terlindungi dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian yang keempat, saudara sekalian, bahwa sebab membaca Quran itu, orang yang mendengar dan menyimak dengan baik akan terbuka pintu keberkahan dan rahmat daripadanya. Al-Quran surat yang ke-7, surat Al-A'raf, jadi juz 9 ayat 204, Allah menyebutkan, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan olehmu Al-Quran, maka dengarkanlah, perhatikanlah dengan baik, agar kamu mendapatkan rahmat, kasih sayang dan Allah SWT. Ini artinya apa? Jangankan membaca, orang yang mendengar saja bacaan Al-Quran akan terbuka lebar pintu keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, jamaah sekalian, keutamaan daripada membaca Al-Quran ini adalah insya Allah bacaan Quran itu nanti akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Rasulullah menyebutkan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an bi ashabihi. Bacalah oleh sekalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat, menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Masya Allah, luar biasa. Di saat tidak ada lagi yang bisa memberikan pertolongan, maka Al-Quran akan menjadi penolong, menjadi syafaat atas izin Allah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, orang-orang yang senantiasa membaca, mempelajari, memperhatikan, memahami Al-Quran, insya Allah akan dijauhkan dari siksa api neraka. Masih di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 di juz 9 ayat 179, Allah menyebutkan, walaqad nara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh betapa banyak penghuni neraka jahanam itu adalah dari jin dan manusia. Siapa mereka?
lahum qulubun yafqahuna biha. Mereka diberikan hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami, menghayati ayat-ayat Al-Qur'an. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka diberikan kedua mata tapi tidak digunakan untuk membaca, memperhatikan Al-Qur'an. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka diberikan kedua telinga, tapi kedua telinganya tidak digunakan untuk memperhatikan mendengar ayat Al-Qur'an dibacakan. Masyaallah, alhamdulillah. Maka bersyukurlah kita yang sampai hari ini kita diberikan kesehatan mata, lisan kita, telinga kita, untuk kemudian kita bisa tetap istiqomah berinteraksi dengan Al-Quran, minimal membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini, Masya Allah, salah satu kunci mendapatkan Lailatul Qadar adalah seringnya kita beribadah, terutama membaca Al-Quran. Karena Lailatul Qadar itu adalah diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan Ramadan ini akan menjadikan kita termotivasi. Saya tidak bisa bayangkan kalau Ramadan saja kita juga masih malas membaca Quran. Nauzubillah. Allah sudah berikan fasilitas yang luar biasa. Bahkan di beberapa hadis Rasulullah menyebutkan, barang siapa yang selalu membaca surat Al-Waqiah, insya Allah akan dilapangkan, dibukakan pintu rezeki baginya. Barang siapa yang senantiasa membaca surat Ad-Duha dan Al-Insyirah, maka akan dilapangkan dadanya, tidak sempit baginya. Barang siapa yang selalu membaca surat Al-Baqarah dan Al-Imran, insya Allah akan mendapatkan perlindungan di awal nanti di akhir yaumil kiamah. Masya Allah, masih banyak lagi tentu kemuliaan daripada membaca Al-Quran. Mari kita bersama-sama untuk berkomitmen memperbanyak Al-Quran, dan mudah-mudahan senantiasa Allah memberkahi kita semua. Billahi fisayyi.